Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai optimalisasi Laut Indonesia sebagai jembatan Nusantara. Pembangunan di Indonesia selama ini masih didominasi wilayah daratannya, bukan pada lautannya. Maka dari itu kita harus mulai membangun pembangunan laut kita karena negara kita termasuk ke dalam negara kepulauan. Salah satu pembangunan wilayah laut yaitu dengan cara membangun tol laut. Tol laut merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang direncanakan pemerintah pada tahun 2015. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan laut di Indonesia yang diharapkan dapat mendistribusikan barang dengan lancar hingga ke pelosok wilayah Indonesia. Laut sebagai penghubung antar pulau di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Negara kepulauan sering diartikan sebagai negara yang terdiri atas pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Dalam pengertian ini, laut masih dipandang sebagai pembatas atau pemisah antar wilayahnya. Seharusnya laut itu bisa menghubungkan pulau-pulau yang ada. Usaha menghubungkan pulau-pulau dilakukan dengan membuka aksesibilitas dan konektivitas antar pulaunya dengan cara membangun infrastruktur transportasi, salah satunya transportasi laut. Ketersediaan infrastruktur transportasi menjadikan mobilitas penduduk dan pendistribusian barang antar pulau semakin lancar. Untuk meningkatkan konektivitas pulau-pulau, pemerintah berupaya memperluas jaringan transportasi laut. Sarana dan prasarana serta sumber daya kemaritiman disiapkan untuk mendukung jaringan transportasi laut yang kuat. Transportasi laut merupakan jenis transportasi yang lebih terjangkau dibandingkan dengan transportasi udara atau dengan pesawat untuk angkutan logistik antar pulaunya. Biaya transportasi yang murah akan menyebabkan harga barang kebutuhan terjangkau di penjuru pulau di Indonesia. Seperti contohnya masih terjadi ketimpangan harga antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau yang ada di bagian timur Indonesia. Pembangunan tol laut di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan 17.504 pulau, potensi kemaritiman Indonesia perlu mendapatkan perhatian guna menunjang pembangunan nasional. Yang dikutip dari Badan Informasi Geospasial tahun 2018. Dari ribuan pulau, baru sebagian kecil pulau yang sudah digali potensinya, terutama hanya pulau-pulau besar. Pembangunan infrastruktur kelautan perlu dilakukan untuk mendukung pemanfaatan potensi sumber daya yang dilaksanakan secara merata di sepanjang pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan, karena di sana pasti terdapat sumber daya alam yang melimpah. Saat ini pemerintah sedang mengembangkan tol laut untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tol laut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas pulau-pulau, perdagangan antar daerah, dan perekonomian nasional. Program pembangunan tol laut sudah memiliki modal awal, yaitu 3 alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI yang sudah dibahas pada video sebelumnya, yang ramai dilalui kapal-kapal asing. Program ini didukung kapal khusus tol laut dan gudang logistik. Kapal tol laut bertugas membawa barang sesuai jadwal, jadi rutin seperti jadwal kereta api kalau untuk transportasi darat. Gudang logistik berfungsi sebagai tempat singgah sementara sebelum didistribusikan ke daerah lain. Jadi ini diibaratkan kalau untuk jalan tol itu rest areanya. Kementerian Perhubungan menetapkan Tanjung Priok dan Tanjung Perak sebagai pelabuhan keberangkatan. Dan ada 6 pelabuhan penghubung lokal. Ke-6 pelabuhan itu adalah Pelabuhan Kijang, Pelabuhan Wangipu, Pelabuhan Tua, Pelabuhan Babang, Pelabuhan Manokwari, serta pelabuhan di sekitar wilayah Bulga dan Teluk Bayur. Pengembangan tol laut dimulai sejak 2015. Penyelenggaraan tol laut itu berdasarkan seperti berikut ini. Jenis trayek armada laut yang menjadi anggotanya adalah angkutan logistik, angkutan perintis, dan angkutan ternak. Sedangkan operator kapal tol laut dioperasikan oleh PLNI atau PT Pelayaran Indonesia, PT ASDP, PT Jakarta Lloyd, dan terakhir ada PT Pelabuhan Indonesia. Pada tahun 2015 yang ada 6 trayek atau rute yang dijalankan.
Pada tahun 2016 juga ada 6 trayek tol laut yang digunakan dengan penambahan adanya pelabuhan singgah menjadi 31 pelabuhan. Selanjutnya, pada 2017, pemerintah sudah menyiapkan 13 trayek dengan menjangkau 41 pelabuhan seperti pada gambar berikut ini. Jadi sudah mengalami perkembangan yang signifikan dari yang tadinya pada tahun 2015 hanya 6 rute, sekarang sudah menjadi 13 rute. Nah itu pada awal tahun 2018, Kementerian Perhubungan menambah 2 jalur trayek baru. Pada Oktober 2018, pemerintah kembali menambah 3 trayek baru yang khusus untuk pengangkutan semen ke kawasan timur. Kini ada 19 trayek jalur tol laut yang aktif di Indonesia dan direncanakan pada tahun 2020 ini bertambah hingga 26 trayek. Jumlah pelabuhan yang terkoneksi dengan tol juga mengalami peningkatan, yaitu 31 pada 2016, 43 pada 2017, 61 pada 2018, 76 pada 2019, dan 99 pada 2020. Kapal dengan trayek atau rute yang sudah ditetapkan beroperasi rutin. Artinya, ada atau tidak adanya angkutan barang, kapal akan tetap berlayar. PLN sebagai pelaksana pelayaran mendapat subsidi pelayanan publik sebagai pengganti biaya operasional. Trayek atau rute kapal terjadwal tersebut memberi kepastian kepada pengguna jasa adanya kapal yang datang dan berangkat. Jadi, para pengguna tol laut tidak perlu khawatir bila kuota kapal tidak terpenuhi. Hal itu tidak akan membuat jadwal keberangkatan kapal berubah. Dengan beroperasinya trayek atau rute tol laut tersebut dapat memangkas sekiranya 30% dari harga barang di Indonesia Timur. Trayek tol laut yang dipelopori pemerintah akan diikuti kapal niaga komersial swasta secara terjadwal. Dari berjalannya proses pengembangan tol laut, sudah ada muatan tol laut yang tercatat sebagai berikut. Pada tahun 2016 sudah ada 81.404 ton muatan. Pada 2017 tercatat muatan tol laut mencapai 233.139 ton. Pada tahun 2018 mencapai 239.875 ton. Sedang pada tahun 2019 sudah mencapai 245.378 ton. Di tahun 2020 ini dipastikan program tersebut terus berjalan dan nilai muatan tol laut pasti akan selalu meningkat. Muatan-muatan tersebut biasanya didistribusikan oleh pelayaran rakyat yang diangkut kapal tol laut ke pelabuhan kecil. Kapal tol laut dan kapal tradisional dapat saling membantu dan melengkapi sehingga seluruh wilayah kepulauan Indonesia terhubung. Sekian mengenai pembahasan optimalisasi laut Indonesia sebagai jembatan Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.